Di sini kita ada Sister Nita Juniarti, lalu ada Sister Tasya Febria Anda, lalu ada Brother Awir Syawir, dan ada rumah teras baca juga. Mungkin jika berkenan boleh untuk on cam. Alright, terima kasih untuk konfirmasinya Sister Nita Juniarti. Baik, tidak apa-apa. Oke, baik. Mungkin karena beberapa tidak bisa atau berhalangan mungkin untuk on cam, kita mau perkenalan dulu nih supaya bisa saling kenal. Karena ada tuh namanya istilah tak kenal maka tak sayang, kenal maka makin sayang. Jadi aku mau kita di sini sama-sama kenalan dulu nih. Mungkin saya akan memulai memperkenalkan diri dulu ya, supaya nanti teman-teman bisa lanjut. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Devi Cantika Sihombing, biasa dipanggil Devi. Saat ini saya tinggal di Port Moresby. Port Moresby itu adalah ibu kota Papua Nugini. Cuman saat ini saya sedang balik ke Indonesia dan saat ini saya yang akan memandu teman-teman di sini sebagai moderator dalam acara kita pada malam hari ini. Baik, salam kenal semuanya dan mungkin saya boleh tunjuk ya teman-teman yang sudah hadir di sini. Nanti boleh setelah teman-teman perkenalkan diri boleh langsung tunjuk lagi satu temannya supaya kita bisa saling kenal. Mungkin selanjutnya saya mau meminta Sister Nita Juniarti. Kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa, asalkan bisa bersuara, bisa nyalain speakernya untuk kita sama-sama dengar. Mungkin Sister Nita Juniarti dipersilahkan. Iya Kak, selamat malam. Selamat malam. Mungkin boleh perkenalkan nama dan juga alamatnya. Saat ini tinggal di mana? Perkenalkan saya Nita dari Aceh Barat Daya. Mohon maaf nih Kak, agak kondusif nih. Masih dengan anak-anak. Wow, mantap, semangat sekali ya. Terima kasih sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan selamat datang juga. Terima kasih Sister Nita, salam dari Aceh juga. Mungkin boleh Sister Nita boleh tunjuk selanjutnya yang mau perkenalan. Tasya deh, Tasya. Oke, boleh Sister Tasya dipersilahkan. Baik, saya Tasya Febrianda dari Aceh Barat Daya juga. Oke, Sister Tasya, wow. Sepertinya masih sekolah ini ya. Iya. Oke, terima kasih. Senang sekali adik ini untuk bergabung. Dari Tasya, selanjutnya mau siapa nih yang mau perkenalkan? Kak Elsima Nainggolan. Oke, silahkan Kak Elsima. Baik, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, salam kenal, selamat malam buat semuanya. Perkenalkan nama saya Elsima Nainggolan, saya dari Surabaya. Pekerjaan saya sekarang peneliti di higher education. Salam kenal teman-teman, nanti kita bisa diskusi bareng ya. Oke, terima kasih Sister Elsima. Mungkin Sister Elsima boleh tunjuk selanjutnya. Mungkin Kakak Awir. Oke, tadi saya baru baca bahwa Kak Awir sedang tidak kondusif untuk bisa on cam dan suara. Mungkin boleh Brother Awir boleh tahu domisilinya dari mana? Mungkin boleh diketik. Oke, sambil menunggu Brother Awir, kita mungkin boleh lanjut ke rumah teras baca. Ini rumah teras baca, kalau boleh tahu domisili dari mana ya?
Halo? Oke, mungkin sedang tidak kondusif juga. Oke, sepertinya hanya baru kita saja ya yang bergabung pada malam hari ini. Oke, baiklah. Pada malam hari ini, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memaksimalkan tools AI untuk mahasiswa. Dan setelah saya diberikan CV dari pembicaranya, saya lihat wah ternyata pembicaranya ini memang ahli di dalam bidang yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Tapi jadi untuk mengenal pembicaranya lebih dalam lagi, saya akan membacakan profil daripada beliau supaya kita bisa lebih kenal lagi dengan beliau. Bentar. Oke. Jadi saya akan memperkenalkan dan izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan narasumber kita yaitu Sister Elsima Nainggolan dengan gelar SPD, MPD, GR. Beliau merupakan seorang learning analyst di Universitas Ciputra dengan latar pendidikan Magister Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam perannya, beliau aktif melakukan riset pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis outcome-based education atau OBE, learning analytics, serta pengembangan kompetensi dosen pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan. Selain berpengalaman sebagai peneliti dan akademisi, beliau juga telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah, menjadi pemateri pada konferensi nasional maupun internasional, serta terlibat dalam berbagai program pendidikan, peningkatan mutu pendidikan. Jadi dengan pengalaman dan keahlian beliau yang beliau miliki, mari kita sambut dan dengarkan bersama pemaparan dari Sister Elsie Manenggolan. Baiklah, Sister Elsie Manenggolan, terima kasih telah berkenan hadir bersama kita malam hari ini dan juga terima kasih telah berkenan dan bersedia untuk membagikan ilmu yang sudah didapat kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Untuk itu, kami mempersilahkan Ibu Sister Elsima untuk menjelaskan materi yang akan dibawakan pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Devi. Mohon kalau misalnya nanti ada kendala suara atau kecepatan boleh diinterupsi. Terima kasih atas kesempatannya kepada Si Gupai Membaco dari Aceh. Dengan kesempatan yang sangat berharga ini saya bisa sharing sedikit mengenai tools AI untuk proses riset. Jadi ya walaupun kita hari ini sedikit yang hadir, mungkin semakin sedikit juga kita bisa semakin lebih dalam, lebih deep untuk mempelajari suatu topik. Nah, saya langsung saja share screen materi kita karena keterbatasan waktu dalam waktu 1 jam ke depan. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, Sister. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat dengan jelas, Sister Elsima. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Jadi kita saat ini sharing saja, tapi kalau misalnya ada yang bertanya silakan diinterupsi. Kalau misalnya ada juga yang bertanya di chat, silahkan nanti Kak Devi untuk membacakan. Jadi kita sistemnya sharing, diskusi, mungkin ini sebagai pengenalan. Jadi tema kita hari ini adalah riset cerdas, hemat waktu, maksimalkan alat AI untuk mahasiswa. Karena tadi kita ada mention about kalau ada siswa yang hadir, jadi tools AI juga dapat digunakan untuk siswa ataupun persiapan nanti ketika Detasya akan masuk ke jenjang perguruan tinggi.
Nah, karena kita bahasnya adalah penelitian, saya akan memberikan data based research juga. Jadi saya ambil data dari penelitian Elsevier. Elsevier adalah salah satu publisher terkenal yang ada di dunia terkait jurnal. Biasanya mereka jurnal mereka itu sudah eh, terindeks Scopus kuartil 1, jadi yang paling baik. Nah, dari data yang telah diberikan mereka, terdapat 50% data dari sampel yang dilakukan penelitian itu ditemukan bahwa peneliti global ini berarti tidak hanya di Indonesia saja ya, tapi bisa se-internasional, se-global, yang kini menggunakan AI secara aktif, naik tajam 37%. Jadi di tahun 2024, peneliti global itu menggunakan AI 37%. Namun ketika 2025 itu naik menjadi 58%, almost sekitar 5-10% dari tahun sebelumnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa dalam 1 tahun terakhir saja itu penggunaan AI untuk riset sudah semakin meningkat. Nah, apalagi jika kita mau melakukan penelitian di tahun 2025 mungkin akan lebih meningkat lagi. Nah, lalu di data tersebut juga menyebutkan bahwa 27% itu peneliti merasa cukup terlatih menggunakan AI secara komprehensif. Nah, sedangkan 23% mempercayai bahwa AI saat ini dikembangkan secara etis. Nah, kita perlu tahu bahwa AI itu sekarang banyak sekali jenisnya, tapi tergantung bagaimana kita memilih tools AI. Nanti saya akan sedikit menjelaskan cara memilih tools AI yang baik. Saya perlu disclaimer bahwa semua hasil desain PPT ini ada yang saya kerjakan sendiri, ada yang kontennya saya masukkan ke AI dan untuk didesain. Tapi itu tetap dikurasi oleh manusia. Manusia ini artinya saya. Jadi saya membuat PPT ini, materi ini juga dalam waktu singkat. Tapi konten yang saya berikan adalah dari saya. Jadi untuk teman-teman sekalian juga bisa membuat PPT singkat, tapi kita yang harus menyediakan materialsnya atau resourcesnya. Nah, dalam penelitian itu kita ada siklus namanya. Jadi kalau biasanya kalau mungkin masih kuliah atau sekolah mungkin buat makalah, otomatis kita akan mencari permasalahan. Ketika ada permasalahan lalu diidentifikasi gap yang ada, gap itu artinya adalah kesenjangan. Kesenjangan atau lubang dari penelitian sebelumnya dan atau penelitian yang akan mendatang. Di tengah-tengahnya itu yang akan kita perlu kaji. Karena penelitian yang mengulang penelitian yang lalu-lalu biasanya itu sulit sekali untuk diterima di publisher ataupun di jurnal-jurnal karena tidak ada novelty-nya atau kebaruannya. AI juga bisa digunakan untuk review literatur, perancangan proposal. Proposal ini mungkin bisa diartikan dalam bentuk laporan penelitian, makalah penelitian, ataupun misalnya untuk mahasiswa S1 ada skripsi, mahasiswa S2 tesis, mahasiswa S3 disertasi. Lalu untuk analisis data juga sekarang tools AI untuk analisis data itu ada banyak sekali. Salah satunya ada Copilot atau ada juga Copilot AI, Cloud, dan banyak lainnya. Itu juga kalau misalnya teman-teman atau admin Sigup yang membaca ingin mengundang saya untuk sharing lagi penelitian kuantitatif, kualitatif, analisis data, berbagai metode penelitian, saya juga pasti bisa membawakan kalau misalnya ada kebutuhan itu. Lalu untuk penulisan dan publikasi, cara mencari jurnal yang baik, lalu diseminasi memperluas dampak riset. Nah, mungkin karena kita juga sedikit orangnya, ini sebenarnya pertanyaan yang saya sampaikan di share di Mentimeter ini adalah apa sebenarnya kendala teman-teman ketika dalam menyampaikan atau proses menyusun penelitian. Mungkin Kak Devi dulu pernah melakukan penelitian, Kak Devi? Nah, kira-kira dalam proses penelitian ataupun sudah selesai penelitian tapi menyusun artikel penelitian misalnya, kendala apa yang Kakak rasakan misalnya? Oh, kendala yang saya rasakan adalah saat mau mencari data. Oke, mencari data. Apakah mencari literatur atau literatur yang sangat relevan, misalnya menggunakan Google Scholar itu menghabiskan waktu dalam waktu durasi misalnya 15 menit atau 1 hari? Atau bertahap? Iya, bertahap. Oke, ya. Jadi kalau misalnya memang dulu kita memang mencari Google, artikel itu sangat manual di Google Scholar atau langsung di
di Google-nya langsung. Jadi itu juga bisa dilakukan tapi sudah kurang relevan di saat sekarang. Nah, saya juga mencari data dari Paperpile, itu penelitian. Paling banyak itu peneliti menggunakan AI sekarang di summarized papers. Jadi bagaimana kita membaca sebuah papers atau artikel dalam waktu singkat. Jadi AI paling banyak digunakan untuk mempersingkat waktu dalam membaca dan memahami papers. Ada juga yang search and discover papers dan sampai write section of paper of grants. Jadi ini sudah dilakukan penelitian, jadi memang ditemukan bahwa AI sangat membantu peneliti dalam proses penelitian bahkan sampai proses penulisan. Nah, kita sekarang bahas tools AI nih teman-teman. Jadi tools AI itu sangat banyak sekali. Tapi ketika dilakukan riset ternyata dari 1.800 peneliti yang ada di dunia, ChatGPT masih nomor 1 yang digunakan peneliti dalam melakukan proses penelitian ataupun mencari ideasi. Nah, ada juga posisi kedua ada Gemini, ada Claude, Perplexity dan seterusnya. Nah, saya perlu disclaimer teman-teman bahwa PPT ini saya mix antara hasil notebook LM, hasil karya saya sendiri juga. Jadi kita juga next juga bisa seperti itu. Nanti saya akan contohkan. Nah, ini teman-teman, jadi saya coba kategorikan untuk proses penelitian itu biasanya dimulai dari mana sampai hasilnya. Jadi ada pencarian ide, membaca analisis dokumen, penulisan dan editing manuskrip, analisis data, sampai publikasi dan visualisasi riset. Itu sudah saya coba rangkumkan daftar AI tools-nya. Teman-teman juga kalau misalnya bingung mau mencari AI-nya bagaimana, teman-teman juga bisa klik di sebelah kanan, itu ada link yang saya sematkan untuk mencari AI tools yang ada di zaman sekarang. Jadi kalau teman-teman klik, teman-teman bisa cari, bisa filter jenis AI-nya untuk media, untuk research, untuk advertising dan seterusnya. Jadi itu tempat teman-teman bisa menggali tools AI sekarang itu apa saja sih gitu. Jadi tidak hanya sekedar untuk research tapi bisa untuk bidang lain. Jadi teman-teman juga bisa misalnya untuk Tasya yang masih sekolah butuh materi, butuh juga referensi dalam membuat makalah, mungkin bisa juga menggunakan tools-tools ini. Nah, saya coba akan menunjukkan nanti satu tools AI yang sangat powerful teman-teman, dan saya juga sudah dilatih, saya sudah certified by Google juga sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, sekarang kita itu sekarang di era AI. Jadi sekarang mungkin di tahun 2050 kita sudah AI itu sudah sangat canggih. Nah, sebenarnya jenis AI itu banyak sekali. Ada yang open sources, ada yang dikontrol dan seterusnya. Tapi semuanya itu kita perlu ada namanya prompting. Semakin detail prompting teman-teman dalam membuat sebuah konten atau dalam mencari sebuah ide, mencari sebuah masalah, mencari sebuah gap atau mencari sebuah materi, jadi tidak terlepas dari proses riset saja. Jadi ini saya dapat dari Kizer Abbas dari Growth Marketing Specialist. Jadi ini adalah prompting yang sangat umum digunakan oleh peneliti ataupun akademisi ataupun para konten kreator ataupun pihak marketing. Jadi ada RTF, TIJ, BIB, CERE, RISE, itu adalah singkatan-singkatan yang sudah teman-teman bisa lihat. Nanti teman-teman juga bisa PPT-nya juga bisa dibagikan, mungkin Kak, mungkin akan dibaca atau di lain waktu karena tidak mungkin menjelaskan semua jenis promptnya dalam satu waktu yang sangat singkat ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu. Saya sih biasanya kalau yang simple saja, ya saya biasanya pakai prompting yang context, action, results. Jadi konteksnya apa, artinya posisi teman-teman apa. Saya adalah seorang mahasiswa gini-gini, atau kalimatnya diubah. Kalau saya biasanya, misalnya saya langganan tools AI Gemini atau ChatGPT, saya selalu kasih nama untuk Gemini saya. Misalnya nama tools AI saya Justin misalnya. Justin, kamu adalah seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Kamu ingin melakukan penelitian bla 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 bla. Itu konteksnya. Actionnya hasilkan 5 ide bla 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 bla. Jadi semakin detail promptingnya, semakin besar probability untuk hasilnya tidak berhalusinasi. Tapi teman-teman percayalah kalau misalnya menggunakan ChatGPT ataupun misalnya DeepSeek atau Black Box AI,
itu juga pasti akan ada halusinasi. Makanya perlu adanya cross check atau validasi sumber. Ada action, itu teman-teman minta apa, result, contoh hasilnya bagaimana gitu. Cuman ini adalah konteks yang umum ya teman-teman, jadi bisa digunakan untuk bidang apa saja, mau research, pembelajaran, pekerjaan, dan sejenisnya. Nah, saya langsung saja kasih contoh. Jadi tidaklah mungkin teman-teman dalam proses 1 jam ini kita menjelaskan semua tools AI dalam semua siklus penelitian. Jadi saya ambil yang paling awal, biasanya adalah identifikasi gap, dan ideasi penelitian. Nah, langsung saja teman-teman, saya sudah coba tadi. Jadi di sini saya menggunakan, kalau misalnya menyusun sebuah latar belakang, jadi biasanya di latar belakang itu ada susunannya, ada konteksnya, ada masalahnya, ada gapnya, ada novelty dan sejenisnya. Nah, di sini teman-teman, jika ada teman-teman yang baru tahu ataupun pernah dengar atau pernah memakai, jadi Elicit adalah salah satu tools AI yang paling saya rekomendasikan untuk mencari referensi jurnal ilmiah, karena bisa difilter. Memang di Google Scholar juga ada filteran tahun, tapi kalau di Elicit itu ada filterannya sampai quality jurnalnya, bisa Q1, Q2, Q3, Q4, dan yang sampai tidak terakreditasi atau all. Jadi dan ini juga sudah dan tools AI ini juga biasa saya gunakan di universitas, dan kunjungan ke universitas-universitas se-Indonesia saya sharingkan untuk penggunaan tools AI ini. Jadi sangat baik teman-teman, kedepannya mungkin menggunakan tools ini. Karena saya sudah memvalidasi berkali-kali melakukan penelitian dan referensi, tools ini menyediakan artikel-artikel yang memang sudah valid dan benar kualitas jurnalnya. Jadi saya rekomendasikan mungkin sekitar 99%, mungkin kurangnya 1%, karena kalau misalnya teman-teman ngambil yang premium lebih cepat mendownload referensinya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah dapat sintesa Elicit, sintesa artikel-artikel di Elicit dan sejenisnya, teman-teman bisa copy hasil sintesanya dimasukkan ke ChatGPT atau tools AI sejenisnya. Jadi ada Notebook LM, Gemini, DeepSeek, ada Blackbox AI, ada Cloud, ada Copilot juga. Jadi teman-teman bisa gunakan tools AI sejenisnya. Sebenarnya tools AI itu sangat bermanfaat teman-teman. Cuman bedanya adalah bagaimana teman-teman dapat menggunakan tools AI sebijak dan sepintar mungkin. Jadi jangan terima bersih juga. Dan salah satu hal yang perlu kita pahami adalah data privacy. Saya sering berkolaborasi dengan researcher from United States. Jadi mereka bilang bahwa data privacy di Amerika kontinen itu sangat terjaga. Tapi kita di Indonesia belum terlalu aware terhadap hal itu. Ini saya tekankan teman-teman. Jadi saya coba contohkan teman-teman. Di sebelah sini adalah sebelah kiri itu teman-teman bisa dilihat ini ChatGPT. Jadi ChatGPT itu kalau teman-teman lihat di sini ada tools-tools yang diaktifkan. Jadi kalau misalnya dia di turn off, maka dampaknya apa? Bisa digunakan untuk customer support, user authentication, analitik. Di cookies ini menolong sistem ini untuk membuat traffic atau mengembangkan si ChatGPT-nya. Jadi teman-teman bisa atur sendiri, tapi yang paling atas ini sudah otomatis. Nah, kalau teman-teman aktifkan yang paling bawah misalnya, personal marketing, dia juga akan membantu OpenAI untuk marketing untuk platform pihak ketiga. Makanya teman-teman kalau misalnya sekarang di Instagram atau di Facebook atau di dimanapun ketika teman-teman mencari sebuah misalnya atau tiket.com, nah di sana itu sebenarnya sudah ada sistemnya teman-teman. Jadi ketika kita cari tiket.com misalnya hotel apa, nanti di Google akan terus muncul tentang hotel, di IG juga muncul tentang hotel. Nah itu karena itu teman-teman, secara tidak langsung data privasi kita sudah terlihat. Namun memang tidak semua orang Indonesia aware terhadap hal itu. Nah, sebelah kiri ini ChatGPT teman-teman, sebelah kanan ada Gemini. Jadi kalau teman-teman tahu, Gemini ini adalah tools AI yang dikembangkan oleh Google. Jadi Google, kalau ChatGPT itu kan punya sebuah perusahaan sendiri ya. Kalau Gemini itu AI yang dihasilkan oleh
oleh Google dan saya sangat merekomendasikan Gemini, teman-teman. Jadi perbedaannya yang karena saya merupakan salah satu staf di Ciputra, jadi kami itu biasanya kalau akademisi atau bahkan student biasanya kan dapat email misalnya elsima@student.uny atau elsima@ciputra.ac. Nah, biasanya kalau sudah ada @ciputra, @uny, misalnya UKSW, @UGM, biasanya itu sudah berlangganan dengan Google for Education. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Di sini ada satu tupinya, teman-teman. Jadi ada tulisan, Your Universitas Ciputra chats aren't used to improve our models. Jadi apapun yang saya searching di Gemini dengan akun yang sangat akun dari universitas, Gemini tidak bisa mengambil data saya. Nah, bedanya ketika pakai Gemini yang gratis, teman-teman bisa lihat di sini. Apakah layar saya terlihat, Kak? Ya, terlihat, Kak. Nah, Gemini ya, Kak. Saya lagi buka akun Gemini. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi, nah ini teman-teman, kalau pakai akun pribadi, ini akun pribadi saya. Nah, apakah teman-teman bisa mendeteksi tadi yang di PPT saya menunjukkan tadi yang dimerahin, Your Universitas Ciputra tidak digunakan sebagai pengembangan untuk sistem. Nah, sedangkan yang ini akun pribadi saya ya teman-teman. Jadi tidak ada kata-kata privacy di sini. Jadi artinya apa? Kalau kita pakai akun Gmail yang gratis, maka data kita digunakan oleh pihak Gemini untuk mengembangkan sistem mereka. Nah, jadi perbedaannya di situ teman-teman. Ini terkait data privasi. Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat data kita diambil. Jadi sebaiknya kalau misalnya teman-teman ada akun base sekolah atau Ciputra atau universitas, silahkan digunakan akunnya karena itu biasanya sudah langsung premium dan datanya terjaga. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, saya menyarankan penggunaan tools AI yang sangat saya rekomendasikan teman-teman, namanya Notebook LM. Sebenarnya sama dengan sistem lainnya, dengan AI lainnya, bedanya Notebook LM ini teman-teman kalau lihat di sebelah kiri, ini istilahnya seperti sumbernya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri ataupun upload dokumen. Kalau saya biasanya saya prefer Notebook LM. Kenapa teman-teman? Karena teman-teman bisa upload, misalnya teman-teman cari artikelnya ya teman-teman. Saya tunjukkan cara pekerjaannya. Apakah layar saya terlihat, Kak, membuka Notebook LM? Book LM. Terbuka ya, Kak? Terlihat ya, Kak? Terlihat. Nah, jadi teman-teman kalau next saya sarankan pakai Notebook LM aja teman-teman. Jadi bisa di sini create new notebook, oke. Cara bekerjanya. Nah, di sini bisa ditutup dulu kalau misalnya belum ada. Jadi bisa teman-teman upload di sini, upload files, website, YouTube, link apapun itu, Drive atau copy text. Nah, saya menggunakan tools AI untuk riset biasanya mempermudah saya. Misalnya saya penelitian 2 bulan, saya butuh penulisan artikel untuk publish di sebuah jurnal, saya cuman butuh 1-2 minggu saja teman-teman. Jadi saya tidak butuh waktu berlama-lama. Jadi misalnya kita pergi ke Elicit. Jadi ini saya tunjukkan dulu teman-teman, ini tempat upload kita, upload file yang diunduh ataupun di searching sendiri bisa. Dan ada filternya juga, ada fast research, deep research. Fast research ini artinya teman-teman itu mendapatkan jawaban yang sangat singkat. Jadi kalau deep ini lebih dalam sumber yang dicari. Di sini ada tempat kita bekerja ya seperti ChatGPT, Gemini sejenisnya, kita mengetik di sini atau memprompting di sini seperti itu. Dan ini adalah hasilnya. Nah, kalau bedanya ya teman-teman di Gemini, di ChatGPT dan sejenisnya itu mereka tidak sepowerful Notebook LM dalam menghasilkan luaran. Jadi teman-teman di sini bisa buat audio AI podcast. Jadi kalau teman-teman sudah dapat sumbernya langsung diupload di sini. Teman-teman bisa juga buat PPT, slide deck ini adalah PPT. Bisa membuat video juga teman-teman,
mind map report ini juga bisa teman-teman prompting bagaimana apa yang mau maksudnya format report yang bagaimana, misalnya diisi makalah atau apa, misalnya cara menulis artikel. Nah, misalnya sebenarnya, nah kalau kita langsung di ChatGPT biasanya langsung keluar ya teman-teman. Kalau di sini itu tidak bisa keluar karena kita perlu add sources dulu. Mungkin saya coba satu, oh mungkin ini ya. Please explain the AI. Contohnya seperti itu. Ini sudah ada dokumen yang kita upload. Jadi keuntungannya notebook LM nanti ketika proses research, nah kita kan riset itu mencari sebuah referensi. Masukkan referensi yang sudah di sebelah kiri ini, lalu teman-teman bisa berkomunikasi dengan dokumen yang telah kalian upload dan bisa di convert atau di generate dalam bentuk apa. Misalnya kita mau bentuk mungkin mind map ya. Nah, perlu saya tekankan, jadi biasanya untuk akun yang plus, jadi akun yang gratis atau yang pro itu ada limit tokennya. Jadi kalau misalnya satu hari itu maksimal 3. Jadi teman-teman kalau mau buat PPT juga nggak perlu manual atau pakai Canva ada jenisnya, silahkan pakai ini saja langsung. Jadi ini bisa langsung keluar. Nah, bisa langsung dikeluarkan. Atau mau buat video juga bisa teman-teman. Di sini kita bisa prompting di sini. Atau yang penelitian kuantitatif, kualitatif butuh penjelasan, apalagi penelitian kualitatif misalnya hasil video atau hasil interview. Nah, itu bisa diupload di video di sini dari bisa link drive, bisa di YouTube. Dan teman-teman bisa berkomunikasi. Misalnya ini udah jadi teman-teman. Nah, dalam sebuah penelitian kadang kita perlu menemukan atau memapping apa saja sih temuan-temuan yang ada di artikel atau penelitian sebelumnya. Jadi misalnya AI, algoritma, lalu jadi kalau misalnya di sini klik dia akan semakin memanjang. Jadi tanpa saya perlu membaca artikel, saya langsung bisa mengetahui oh AI itu istilahnya ada algoritma terdiri dari machine learning, ada computer vision, NLP, robotics. Nah, machine learning dibagi lagi seperti itu. Ini juga deep learning ada lagi. Nah, itu mempermudah teman-teman dalam membuat sebuah kerangka penelitian misalnya atau memapping atau coding dalam penelitian kualitatif seperti itu. Ini dalam kalau buat PPT juga dia juga dalam waktu singkat. Nah, ini saya rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan ini. Nah, sekarang itu saya menunjukkan bagaimana sih penggunaan Elicit. Jadi tampilan Elicit ini seperti ini teman-teman. Saya kembali ke PPT. Nah, latar belakang dalam penelitian itu ada misalnya di bab 1 itu ada biasanya untuk ini saya mention dulu ini adalah salah satu struktur dari penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif artinya adalah menunjukkan sebuah data-data kuantitatif, tidak sekedar deskriptif. Jadi dia ada pengujian hipotesis di dalamnya. Misalnya dia nanti analisis menggunakan software statistik SPSS, PAPLS, JSAP, dan sejenisnya. Nah, biasanya dalam penulisan latar belakang atau artikel di bab 1 itu dimulai dari urgensi dan pentingnya variabel terikat. Variabel terikat ini artinya adalah variabel yang teman-teman ukur. Misalnya pengaruh motivasi terhadap student engagement, pengaruh motivasi terhadap keterlibatan mahasiswa atau terhadap prestasi belajar atau terhadap mungkin teman-teman dari komunitas admin Sigupay Membaca mau melakukan sebuah riset nih, bagaimana sih sebenarnya literasi, bagaimana pengaruh dari kelas gratis atau bagaimana pengaruh dari fasilitas buku pinjam gratis atau fasilitas kelas gratis terhadap kemampuan literasi dari pengguna atau tidak, saya sebut customer juga tidak apa-apa, tapi sebagai customer dari Sigupay Membaca atau para peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan Sigupay Membaca. Jadi bisa dilakukan teman-teman.
Jadi urgensi pentingnya variabel terikatnya, apa yang diukur, lalu fenomena lapangan dan kesenjangan, lalu ada penelitian terdahulu yang menghubungkan variabel bebas ke terikat atau variabel X ke variabel Y. Kalau misalnya pemodelan ada variabel endogen ke variabel eksogen dan seterusnya. Ada gap research dan tujuan penelitian mikro. Jadi dia yang menjelaskan di akhir latar belakang itu penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla. Nah, misalnya ini teman-teman, langsung saya contohkan. Jadi silahkan akses Elicit. Jadi Elicit ini teman-teman bisa gratis, bisa juga berbayar. Bedanya apa? Kalau yang gratis itu dia tidak bisa mendownload referensi, bukan tidak mendownload PDF artikelnya. Jadi nanti saya tunjukkan. Nanti ini dalam langkah mencari gap research, teman-teman. Jadi saya coba kopikan dulu. Nah, ini saya tunjukkan. Saya interupsi sebentar. Apakah elicit.com terlihat, Kak Devi? Iya, elicit.com. Oke, jadi beginilah teman-teman ketika tampilan teman-teman sudah login ke elicit.com. Jadi ini memang tempat untuk mencari artikel. Ini teman-teman lihat di sebelah kiri, ini sangat banyak sekali. Ini saya menggunakan akun pekerjaan ya teman-teman. Jadi dia premium. Tapi kalaupun gratis, yang free itu juga tetap bisa diakses. Walaupun gratis, saya tetap merekomendasikan teman-teman untuk menggunakannya. Sangat baik sekali untuk mencari referensi dan sudah digunakan oleh banyak peneliti di internasional. Jadi contohnya tadi saya mau mencari sih sebenarnya batasan atau research gap antara student motivation on student engagement. Jadi motivasi siswa atau mahasiswa berdampak pada keterlibatan mahasiswa atau siswa. Bisa di teman-teman klikkan di sini pertanyaannya. Kadang dia akan memberikan saran more precise question work better. Tapi menurut saya ini sudah cukup. Jadi tapi kalau mau dikembangkan lagi boleh. Jadi klik submit. Nah, di sini teman-teman tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada ini yang saya sebutkan sangat powerful. Jadi di sini bisa di sorting, most relevant, least relevant, title dan sejenisnya. Ada filters. Nah, saya selalu menggunakan ini teman-teman. Jadi kenapa saya mengkolaborasikan Elicit Gemini Notebook LM? Karena itu sangat powerful dan terpercaya. Nah, misalnya kalau teman-teman mau mencari artikel, teman-teman pernah nggak sih kalau misalnya download artikel di Google Scholar, ternyata nggak bisa di-download, padahal nyari judulnya udah capek. Nah, kalau di Elicit ini, kita bisa langsung memfilter. Jadi, artinya ketika diaktifkan ini, has PDF, teman-teman bisa mendownload artikelnya. Jadi, tidak perlu bayar. Nah, karena dalam penelitian biasanya, untuk artikel penelitian itu disarankan 5 tahun terakhir. Sekarang 2026, berarti kita 5 tahun terakhir 2021. Nah, itu bisa difilter. Nah, jurnal quality, saya perlu jelaskan. Jadi kualitas jurnal itu kita ada 2 jenis, ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Jurnal nasional ini biasanya diakreditasi oleh Kementerian Sister Elsima, sepertinya koneksinya terputus. Oke, baik. Sebentar ya teman-teman. Iya.
Oke, waktu kita di sini tadi tertera 5 menit lagi. Kak Elsima akan segera bergabung. Iya, masuk. Kak Elsima udah mau bergabung lagi. Udah. Oke, baik. Kak Elsima, boleh dilanjut? Mohon maaf Kak. Oke, mohon maaf ya Kak. Tiba-tiba jaringan saya hilang. Mohon maaf. Terima kasih sudah di reminder. Oke, saya lanjutkan. Ini sepertinya sangat menarik sekali. Oke. Kelihatan kah? Sudah kelihatan. Oke, mungkin tadi sampai mana ya penjelasannya Kak? Terputus sampai mana ya Kak? Tadi terputus slide tentang apa namanya yang sebelum ini. Oke. Tentang ini? Bukan, sebelumnya. Yang ini? Iya, betul. Oh, oke. Sudah banyak tertinggal sebenarnya. Oke, mungkin saya langsung tunjukkan aplikasi Notebook LM-nya. Tapi Kak, Notebook LM-nya sudah. Tadi terakhir itu kalau misalkan kita cari artikel, itu biasanya nggak langsung muncul semuanya. Tadi Kakak bilang seperti itu. Inikah? Sudah sampai slide ini? Slide ini belum. Oke, jadi tadi yang Notebook LM sudah saya jelaskan, langsung kita praktik ya teman-teman. Jadi ini saya copy dahulu. Kita menggunakan kolaborasi Elicit untuk mencari referensi dan gap research dan permasalahan secara teoritikal dan lain-lain. Sedangkan ke ChatGPT, Gemini, atau Notebook LM itu sebagai tempat kita bekerja atau menyusun kata-kata. Oke, saya kembalikan lagi ke Elicit. Ini saya kembalikan lagi. Oke. Terlihat elicit.com-nya, Kak? Iya, terlihat. Oke. Nah, di sini saya kopikan pertanyaannya. Teman-teman, pertanyaan ini tidak harus berbahasa Inggris. Tapi saran saya, kalau memang mau yang berkualitas, gunakanlah bahasa Inggris karena target kita kan internasional ya. Tapi kalau mau nasional juga nggak apa-apa. Oke, ini tinggal di submit saja. Nah, teman-teman di sini bisa filter most relevant, least relevant, dan sejenisnya. Tapi biasanya saya abaikan. Yang saya ambil adalah filters yang ini. Jadi teman-teman perlu aktifkan ini. Has PDF artinya teman-teman nanti bisa mendownload artikelnya tanpa berbayar, tanpa susah-susah mengunjungi jurnalnya. Karena biasanya di Google Scholar dan sejenisnya itu susah sekali mendownload artikel yang sangat bagus, sangat berkualitas. Nah, publication date itu kita filter 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena sebagai peneliti itu harus menggali informasi seterbaru mungkin. Itu minimal 5 tahun belakangan. Jadi sekarang 2026, saya ubah ke 2021. Nah, jurnal quality Q1 sampai Q4 itu adalah standar ranking di jurnal internasional Scopus, teman-teman. Nah, kalau yang nasional itu Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, kalau kita buat sampai all, akan muncul artikel-artikel yang trash, artinya sampah. Menurut saya kita sebut aja misalnya artikel-artikel yang tidak terakreditasi, yang publish-nya main-main, jurnalnya abal-abal, itu artikel-artikel yang biasa disebut dengan trash atau sampah di ranah penelitian. Jadi saya sarankan gunakanlah Q1 sampai Q4 supaya terjaga kualitas artikel teman-teman. Karena biasanya kalau untuk publikasi ke jurnal atau ke conference dan sejenisnya, referensi yang internasional itu lebih direkomendasikan. Langsung di-apply. Nah, di sini teman-teman juga bisa menunggu beberapa waktu. Nah, ini dia sih teman-teman. Jadi dia sudah keluar. Ada judulnya, ada nama penulis, jurnal, dan sejenisnya. Teman-teman tidak perlu cross-check lagi.
Jadi saya beritahu saja, saya menggunakan tools ini selama 2 tahun dan sudah terbukti dan terjamin. Jadi teman-teman nggak perlu cross check lagi, percaya dengan saya. Maksudnya ya percaya maksudnya dengan penjelasan yang saya jelaskan tentang ELIST ini. Ada ringkasannya juga. Kalau teman-teman mau menambahkan kolom juga bisa, misalnya research gap, add column. Nah, kadang di sebuah penelitian itu kita harus mengetahui penelitian-penelitian terdahulu. Teman-teman juga bisa tambahin, misalnya results. Nah, seperti itu. Jadi kita akan mempersingkat waktu. Jadi jika teman-teman menggunakan tools ini, teman-teman sudah menjadi bagian dari 53% peneliti di dunia yang menggunakan AI untuk membantu teman-teman dalam proses penelitian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, the research scope include a lack of understanding and bla 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 bla. Nah, di sebelah sini juga teman-teman bisa melakukan ringkasan. Di sini jadi artikel-artikel yang sudah muncul di sini itu sudah diringkas oleh tools ini. Jadi terbaca several specific gaps are documented di bla 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 bla. Nah, ini dia sudah ada. Nah, bahkan dia sudah menyarankan untuk melakukan penelitian longitudinal, diverse geographic context, theoretical expansion into emergency or online learning environments. Jadi bagaimana pembelajaran online berpengaruh terhadap student engagement dan motivasi. Nah, itu bisa teman-teman klik. Nah, kalau saya sudah dapat ini, saya tunjukkan dulu mau mendownload artikel itu, misalnya diklik saja teman-teman. Biasanya di sini ada tulisan download PDF, ya. Kalau misalnya di sini unable to find, ini ada PDF, ini di-download saja teman-teman. Jadi itu gunanya tadi kita filter has PDF, jadi bisa diunduh. Nah, misalnya diunduh seperti ini. Ini saya cepatkan karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, ini sudah jadi, lalu saya masukkan ke notebook LM misalnya, atau ke tools Gemini sejenisnya, nggak apa-apa. Notebook LM-nya terlihat ya, Kak? Terlihat, Kak, aman. Nah, di sini tadi saya sudah buat PPT-nya, ada prompting-nya. Itu bisa dikolaborasikan ya, teman-teman. Nah, ini saya ambil hasil sintesis yang di sini. Semakin cepat jaringan internet teman-teman juga semakin lebih baik ya. Ini di copy, kalau mau langsung saja atau berkomunikasi di dalam ini juga bisa explain more about students motivation. Misalnya teman-teman pengen tahu dari hasil mendefinisikan sesuatu dari hasil penelitian yang sudah pasti terjamin. Ini juga bisa di sini. Lalu teman-teman bisa berkomunikasi di sini juga. Misalnya ini kopiannya, kita masukkan di sini. Misalnya di sini. Nanti dia akan memberikan jawaban sesuai dengan arahan yang kita lakukan, kita perintah ya teman-teman. Seharusnya tadi saya copy hasil elicitnya di sini ya teman-teman. Cuman ini karena keburu waktu. Nah, ini sudah ada. Jadi ini tinggal teman-teman sudah mendapatkan ringkasan gap. Teman-teman tinggal bisa menambahkan data terkait. Misal penelitiannya kita di Indonesia, maka tambahkanlah data terkait penelitian di Indonesia. Itu bisa dicari dari data masalah di ChatGPT dan sejenisnya. Mungkin karena waktu kita terbatas, saya mungkin menjelaskan secara singkat dan cepat saja bagaimana penggunaan ragam tools AI dalam proses penelitian, mempersingkat waktu Anda, membuat proses penelitian Anda semakin cepat, terpercaya, dan harapannya data privasi teman-teman juga terjaga karena suatu saat semakin canggih maka teknologi ini suatu saat mungkin saja mengambil data-data kita. Ya walaupun sebenarnya ada isu-isu bahwa data kita sudah tersebar sebenarnya. Tapi ya whatever, kita harus aware juga untuk diri kita sendiri, dan mungkin teman-teman lainnya akan share ke teman-teman yang mungkin teman di komunitasnya atau sekolah dan sejenisnya. Coba tadi saya tunjukkan terakhir hasil PPT-nya tadi gimana. Tadi kita sudah prompting PPT, oh masih jalan. Nah,
ketika teman-teman tadi sudah misalnya sekalian nih mau buat hasil seminar penelitian, masukkan proposal penelitiannya tinggal di sini sudah jadi. Jadi desainnya sangat bagus teman-teman. Jadi bisa dilanjutkan seperti itu. Jadi studionya bisa dimanfaatkan bukan untuk riset saja tapi di bidang-bidang lain. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang ingin mau ditanyakan, teman-teman juga bisa langsung bertanya sekarang atau karena waktu tidak cukup, boleh WA saya di nomor tertera di PPT, email saya juga berlokasi di Jawa Timur, di Surabaya. Mungkin saya kembalikan ke Kak Devi, Kak. Ya, baik teman-teman, terima kasih Sister Elsima. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi bahwa ternyata AI itu nggak hanya ChatGPT saja ya, karena saya pribadi biasanya pakai ChatGPT dan Gemini saja. Tapi setelah melihat ini, ternyata sangat membantu sekali dan ternyata ada banyak ya yang ternyata bisa membantu kita dalam melakukan penelitian atau mungkin mencari tahu sesuatu yang tadinya tidak kita ketahui. Baiklah, waktu kita sudah tiba di penghujung acara. Teman-teman mungkin yang memiliki pertanyaan nanti boleh langsung bertanya di grup atau narasumber kita di sini ada nomornya, nanti boleh langsung menghubungi narasumber kita aja. Baiklah, terima kasih teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin kita boleh sama-sama on cam dulu supaya kita bisa ada kenang-kenangan. Oke, baik. Boleh teman-teman semuanya? Dari Sigupai Mambako mungkin boleh on cam juga. Sister Tasya Febriana. Untuk Sister Nita Juniarti, apakah available untuk on cam? Ayo, mari teman-teman. Mungkin yang ada aja nggak apa-apa Kak, yang penting kita sudah ada materinya sudah sampai, nanti bisa dibaca kembali. Yang penting materinya sudah sampai aja. Oke, mungkin semuanya masih pada malu-malu ya. Kak. Nanti materinya mungkin juga boleh di-share juga ya Kak, nanti di grup kita. Oke, ini berarti kita berdua aja nih yang on cam, yang lainnya gimana ini? Oke, baiklah teman-teman semuanya. Mungkin boleh Kak, Kak Elsima saya yang akan ambil gambar atau mungkin dari Sigupai Mambako. Oh oke, di Aceh mungkin saat ini malam ini lagi jelek ya jaringannya. Kalau malam mungkin tidak memungkinkan. Baiklah kalau begitu. Untuk admin Sigupai Mambako, siapa yang kira-kira bisa mengambil gambar? Apakah dari saya atau dari Oke, dari pihak Sigupai. Oke, boleh? Mungkin boleh aba-abanya Kak. Oke, baik. Mungkin boleh dari saya sekali. Oke, alright everyone. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Sister Elsima Nainggolan. Jangan bosan-bosan ya Kak untuk membawakan dan juga berbagi ilmu bersama Sigupai Mambako. Baiklah,
Sampai bertemu kembali teman-teman si Gupai Mambako untuk materi-materi yang pastinya lebih menarik lagi nanti. Saya Devi Cantika Sihombing, pamit undur diri bersama dengan Sister Elsie Manenggolan. Terima kasih.